Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkasa. Sebagai moderator dari Komplok 8 akan memimpin jalannya diskusi mengenai artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Adapun susunan acara dalam diskusi kali ini, yang pertama sesi perkenalan dari anggota kelompok, yang kedua sesi pemahaman materi, dan yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya masuk ke sesi pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang sudah disepakati, sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Selain untuk publikasi pada jurnal, artikel ilmiah juga dapat dipresentasikan pada forum atau konferensi nasional maupun internasional yang dihadiri para ilmuwan yang kompeten di bidang masing-masing. Artikel ilmiah biasanya akan dijadikan pijakan atau referensi sebagai dasar ilmiah untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan bertambahnya penelitian atau kajian yang dilakukan, maka semakin banyak pula artikel ilmiah yang dihasilkan, sehingga hal ini akan menyebabkan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Perkenalkan, nama saya Sitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, ada outline untuk mengarahkan penelitian. Proses penulisan artikel ilmiah merupakan suatu hal yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan ada outline, atau desain penelitian untuk membantu dalam proses penutupan tujuan penelitian, serta mengorganisir materi dan data yang akan digunakan. Selanjutnya, lebih sedikit lebih baik. Keputusan untuk membuat suatu penelitian atau lebih dari suatu penelitian harus didasarkan pada pertimbangan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh artikel ilmiah pada suatu subjek atau bidang penelitian. Selanjutnya ada pilih pembaca yang tepat. Menentukan sudut pada artikel ilmiah yang akan dibuat merupakan tantangan pada awal proses penulisan. Selanjutnya ada alur yang logis. Dasar untuk menghasilkan tulisan yang bagus sehingga mudah untuk dipahami oleh logika dan teori yang jelas sebagai dasar penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya ada ringkasan dan mudah dipahami. Dalam penulisan artikel ilmiah, ketetapan menggunakan kata dan keringkasan isi merupakan hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya ada sentuhan seni, tidak monoton. Artikel ilmiah yang ditulis dengan sentuhan nilai seni atau tidak monoton akan memberikan kesan kepada pembaca terhadap kualitas penelitian kita. Selanjutnya ada menjadi hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Sebuah naskah yang lengkap biasanya memerlukan banyak literasi untuk melakukan revisi. Selanjutnya ada meminta kritikan dari orang lain. Sebelum melakukan pengajuan artikel ilmiah, sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan pertanyaan dan kritikan yang mungkin muncul dari reviewer. Saya Septila Rayani. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel. Di sini ada 5 jenis artikel. Yang pertama, research article. Research article ialah artikel ilmiah yang memuat tentang informasi ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang kedua ada review article. Review article menjelaskan tentang tinjauan dari suatu bidang atau subjek dan merangkum penelitian yang sudah dilakukan. Review artikel biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Yang ketiga ada news article. News article berisi penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Sasaran news article ditunjukkan untuk orang awam. Yang keempat ada meeting abstrak dan proceeding. Artikel abstrak dan proceeding merupakan jenis artikel ilmiah yang berisi penjelasan original atau research
original research yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Yang kelima ada tesis atau disertasi, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau master disebut tesis, sedangkan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 doktor disebut disertasi. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Salma Amalia Rahmawati sebagai pemateri keempat. Karakteristik penulisan artikel ilmiah dan populer. Yang pertama, judul karangan ilmiah harus informatif, mudah ditangkap maksudnya, dan dengan cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Yang kedua, disajikan secara objektif dan mendalam, juga referensial, deskriptif, dan argumentatif. Yang ketiga, disajikan dengan bahasa populer, yaitu bahasa yang akrab, komunikatif, menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami. Meskipun demikian, bahasa tersebut harus tetap menggunakan istilah-istilah yang tepat, tidak ceroboh. Yang keempat, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada meragukan. Yang kelima, menyajikan fakta objektif, sering disertai oleh penyajian sejarah kerja ilmuwan penemunya atau deskripsi fakta proses pengamatan secara sederhana. Yang keenam, penjelasan tentang suatu masalah didramatisasikan melalui suatu cerita. Yang ketujuh, metode penjelasannya biasanya tidak langsung, terutama dalam karangan yang bukan tentang pengetahuan alam. Yang kedelapan, penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulis. Nama saya Rahmawati Fitri Wulansari sebagai pemateri kelima yang akan menyampaikan materi tentang 3 jenis penyajian karya ilmiah populer. Yang pertama, ada penyajian deskriptif yang hanya menggambarkan suatu pengetahuan sebagai kumpulan fakta sebagaimana adanya atau mengemukakan penemuan mutakhir di bidang keilmuan tertentu, tanpa banyak penjelasan tentang jalannya proses, riwayat, atau latar belakang penemuan itu. Contohnya, uraian berbagai jenis ikan di laut. Yang kedua, ada penyajian deskriptif, tetapi disertai penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan, atau sejarah terjadinya hal, penjelasan tentang mengapa, dan penjelasan tentang bagaimana. Contohnya, tulisan tentang terbangnya ikan terbang. Yang ketiga, ada penyajian deskriptif tetapi disertai penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan atau sejarah terjadinya hal, penjelasan tentang mengapa, dan penjelasan tentang bagaimana, ditambah masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Contohnya, uraian tentang terbangnya ikan terbang, ditambah dengan masalah pelestarian mereka di laut yang makin lama makin tercemar oleh limbah industri kimia dan bagaimana cara pemecahannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Sedangkan karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa cetak atau majalah, koran, tabloid. Dalam penulisan artikel ilmiah juga terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan agar menghasilkan karya ilmiah yang baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.